Oke, kali ini aku mau cerita soal Ali. Jadi tadi malam itu Ali dimintain gurunya untuk nge-MC bahasa Inggris di wisuda di sekolahnya. Terus aku tanya dia nggak mau gitu tadi malam. Terus nggak aku push lagi, baru aku bilang ke gurunya besok aja aku bilang lagi ke anaknya, si Alinya nggak mau, aku bilang gitu. Terus barusan pagi aku tanya dia lagi, dia insist nggak mau. Aku tanya kenapa, kalau alasannya kenapa, aku pengen santai-santai, dia bilangnya gitu. Santai-santai apa, PSan udah tiap hari, HP-an udah tiap hari, main sama temennya udah tiap hari, kenapa? Aku bilang gitu. Dia tetap kekeh nggak mau ngomong kan. Terus aku tanya, Mas Ali malu ya, aku gitu. Terus dia bilang, iya aku malu kalau dibully, katanya gitu. Lah emang dibully kayak gimana? Teman-temanku itu loh biasanya bully aku, kayak yang dulu pas aku tampil pidato bahasa Inggris di depan halaman. Bentar. Nah pas dia tampil di lapangan itu kan, katanya dia denger lah kayak dari anak-anak itu kayak bilang, aduh suaranya aneh atau gimana. Aku tanya siapa yang bilang, aku nggak tahu, tapi anak yang sekolah di situ lah, yang di sekolahnya kayak gitu. Terus oke, jadi aku tahu. Aku suka ada tapi. Oh iya. Jadi dia jadi gitu, jadi malu gitu. Terus aku kemarin itu juga aku ngomong-ngomong gitu. Kan dia daring kan selama 2 minggu. Jadi dia belajarnya ikut bapaknya di sawah, terus ngerjain tugasnya ada di sawah gitu. Aku tanyain, Ali lebih suka belajar di sawah apa di sekolah? Aku gitu. Lebih suka di sekolah lah, banyak temen. Oh, tapi aku juga nggak terlalu suka sih di sekolah. Kenapa? Eh, Soalnya aku kalau di sekolah itu dibully sama temenku. Dia bilang gitu. Dibully kenapa? Ngomongnya emangnya gimana? Hmm, Katanya gigiku ompong. Terus dia bilang, padahal lo yang bilang ke aku gigiku bolong itu loh. Giginya malah hitam, giginya bolong juga. Dia bilang gitu. Terus Mas Ali nggak bilang gitu, nggak bilang giginya hitam gitu, nggak kan kasihan, kata dia gitu. Oh ya udah bener, aku bilang gitu ke dia. Pokoknya jangan sampai kalau misalnya Aku nggak kenal bagi cabai mahal. oh mungkin di rumah aja sama ibu ya. Terus aku bilang ya udah bener berarti Mas, jangan sampai Mas Ali tuh kayak jelek-jelekin orang masalah fisiknya ya, soalnya fisik itu nggak bisa diubah, aku bilang gitu. Itu buatannya Gusti Allah, nggak boleh dimarahin. Kalau misalnya bilang ih kamu hitam kamu apa, itu kan nggak bisa diubah, sama aja kayak Mas Ali jelek-jelekin penciptanya, aku bilang gitu. Terus aku bilang tahu nggak terus aku tanya emangnya siapa yang biasanya bully, aku gitu. Terus dia sebutin lah 3 nama teman-temannya dia, teman-teman deket gitu. Aku emang tahu sih kayak mereka tuh gini ya. Ali itu kan dari kecil aku gedein dengan reward, kebanyakan tuh reward, jarang punishment. Punishment kalau parah-parah tertentu lah, misalnya dia bener-bener HP-an lama terus diambil marah, itu aku misalnya besok nggak HP-an ya kayak gitu. Atau misalnya Mas Ali kayaknya HP-nya keterlaluan deh, jadi puasa HP dulu ya, misalnya kayak gitu. Tapi kebanyakan tuh reward, jadi kayak misalnya aku sering praise dia, terus encourage dia untuk melakukan sesuatu. Jadi dia itu hatinya benar-benar lembut banget. Kalau misalnya lihat sesuatu yang buruk itu kayak dia kasihan atau apa, ada rasa kayak gitulah. Nah sementara si teman-temannya ini yang anak 3 itu aku yang tahu cuma 2, yang 3 aku nggak tahu, yang ketiga aku nggak tahu. Itu mereka emang digedein sama orang-orang zaman dulu gitu loh. Aku kan juga digedein sama bapak yang narsis ya. Jadi kayak misalnya kayak
si dua orang ini mereka kan digedein sama nggak tahu ya orang tua yang nggak, ya maksudnya mereka nggak digedein kayak aku ngedein Ali lah. Jadi misalnya si anak udah dapet pencapaian yang bagus ya, itu ibunya atau orang tuanya tuh alas gitu doang, harusnya bisa naik lagi dong kayak gitu. Padahal misalnya dia tuh udah top 3 gitu ya, udah top 3 di kelas, itu digituin. Kalau misalnya Ali kan misalnya walaupun dia ranking 10 kayak ranking 15 kayak dia menang kalah, aku tuh udah selalu bilangnya nggak apa-apa, eh, nggak apa-apa, yang penting ibu apapun hasilnya ibu bangga kok sama kamu, aku bilangnya kayak gitu ke Ali. Nah si anak-anak ini enggak, no matter how good they are, how good they can achieve, itu si orang tua itu kayak belittling apa yang mereka udah dapat itu loh, kayak ngeremehin gitu loh, alah gitu doang, harusnya ranking ini dong, harusnya dapat ini dong, kayak gitu orang tuanya. Terus aku juga pernah lihat mereka itu kayak misalnya gini ya, kayak misalnya aku ngomong ke mereka itu kayak ke aku, anakku kok gini ya, kok gini, aduh mbak nggak apa-apa, itu tiap orang tuh kelebihan dan kekurangannya beda-beda. Kalau Ali tuh emang kelebihannya di sini, kekurangannya di sini, aku kan tahu anakku. Nah dia itu waktu aku kasih tahu kalau anakmu kan dia pinter gini, walaupun mungkin nggak bisa ini tapi dia pinter gini, aku bilang gitu. Si orang tua itu kayak gini, tapi kan harusnya dia kayak gini. Jadi secara nggak sadar aku nyimpulin kayaknya dia itu kepingin anaknya jadi yang terbaik lah ya. Ya itu nggak salah sih, setiap orang tua pasti pengen anaknya jadi yang terbaik kayak gitu. Nah aku bisa lihat terus, nah kebiasaan untuk meremehkan pencapaian anaknya dari yang terkecil itu kebawa ke anaknya. Jadi anaknya itu kalau misalnya ngomong ke temennya jadi kayak gitu juga gitu loh. Jadi ke temennya itu suka ngeremehin terusan, alah gitu doang, alah gitu, gaslighting gitu sukanya. Nah Ali kan nggak biasa digituin kan, jadi pas digituin tuh dia kayak jadi sedih. Itu aja awalnya dia aku tanyain kenapa kok sedih, oh nggak apa-apa, tadi kenapa di sekolah, nggak apa-apa, dia kayak nggak mau cerita gitu loh kalau di sekolah itu diapain, baru 2 hari terakhir ini gitu. Terus kayak kemarin jadi aku tadi tuh kayak aku cerita Aku nggak berbahaya. oh enggak, di rumah aja sama ibu ya kalau gitu ya, nggak apa-apa. Terus kayak dulu Ali kan pernah ikut lomba pidato bahasa Inggris ya, pernah ikut lomba pidato bahasa Inggris, dia itu kalah gitulah. Ada dong temennya yang bilang kayak gini, Ali ngapain ikut-ikut lomba akhirnya kalah, mending aku nggak ikut kayak gitu. Jadi kayak Ali itu kayak sama dia itu kayak dibawa masuk ke hati gitu loh, namanya juga anak-anak ya. Aku nggak ngerti apakah memang ada anak yang kayak gitu apa atau emang cuman Ali aja, aku nggak tahu. Cuman yang aku tahu anakku kayak gitu, aku nggak bisa ngomong untuk anak-anak yang lain ya. Nah padahal dulu pas pertama ikut lomba pidato bahasa Inggris dia tuh semangat banget, seneng banget pokoknya, kayak bisa semangat latihan, semangat apa. Setelah sering dibully gara-gara itu, Aku nggak kenal sayangnya. oh iya di rumah aja sama ibu lah, nggak boleh ke sana ya. Itu Ali kayak disuruh apa itu kayak apa ya, dia itu ragu-ragu gitu loh. Nah akhirnya tadi aku bilang ke dia, ke Ali, ya udah Mas Ali nggak apa-apa, itu malu itu nggak apa-apa, malu itu manusiawi, kalau nggak malu tuh kayak hewan tuh, aku bilang kayak gitu. Nggak apa-apa malu, walaupun orang yang tiap hari tampil di panggung itu juga ada rasa nervous tuh, ada pasti, aku bilang gitu. Terus aku bilang orang yang suka bully-bully itu biasanya karena nggak bisa, karena iri, aku bilang gitu. Kayak ibu pernah nggak sih ngomong ke Mas Ali kalau misalnya bahasa Inggrisnya jelek, bahasa Inggrisnya salah atau apa, pernah nggak bilang ibu? Aku tanya gitu, nggak pernah, dia bilang gitu. Ya itu karena ibu bisa, makanya ibu nggak pernah nyalain Mas Ali, aku gitu. Mereka ngomong Mas Ali
mereka ngomong Mas Ali nggak bisa bully Mas Ali karena nggak bisa. Coba mereka suruh ngomong bahasa Inggris itu 1 halaman aja pasti nggak bisa, aku bilang gitu. Terus kayak kemarin kan pas dia abis latihan pencak silat kan dia tunjukin kan ke aku itu, oh iya bagus, aku bilang gitu. Tapi ada aja kan orang yang ngomong kok gerakannya gitu kayak gitu. Itu aku ingetin lagi ke dia, kayak kemarin Mas Ali digituin sama orangnya pasti nggak bisa ngomong pencak silat. Ibu bisa pencak silat, ibu nggak bilang gitu sama Mas Ali, tak gituin. Dia kayak lega gitu, tapi ya tetap terus akhirnya aku tanyain, ya udah ini gimana, mau nggak jadi MC-nya, aku bilang gitu. Terus dia bilang nggak mau katanya gitu. Ya udah, yang penting ibu udah ngasih tahu masalah, ya udah yang terus dia bilang kayak gitu. Ya udah, aku bilang ya udah, aku yang penting ibu udah ngasih tahu ini keputusan di tangan Mas Ali. Ya udah kalau gitu aku bilang ke Pak Guru ya kalau Mas Ali nggak mau, ya aku bilang gitu. Iya ya udah nggak apa-apa. Terus aku kayak langsung disadarkan aja efek dari bullying tuh benar-benar kayak gitu, kayak efek dari apa yang kamu omongin tuh benar-benar kayak gitu. Apalagi ke anak kecil kan ya, yang masih belajar lah hitungannya. Ya semoga aja ini jadi pengalaman ya, walaupun pahit tapi bisa jadi pelajaran yang berharga deh buat Ali. Ya pasti bakalan jadi kok pengalaman yang berharga buat Ali nanti. Dan terus aku kasih tahu gurunya kalau si Ali nggak mau, udah deh. Jadi kalau kamu ibu ya atau orang tua, berusahalah untuk ngomong yang baik ke anak kamu biar nanti ditiruin sama anak kamu. Ya nggak pasti sih, tapi karena itu juga tergantung sekitar juga. Cuman apa salahnya sih ngomong yang baik kayak gitu? Apa salahnya ngomong yang baik? Hal terburuk yang bisa terjadi apa? Itu nggak bikin kita jadi lebih itu kok, nggak bikin kita jadi derajatnya turun kan, nggak juga. Ya udah deh, gitu aja ceritanya.